Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang membimbingmu, namun tak bisa dijelaskan? Sebuah getaran yang datang diam-diam, bukan dari kata-kata, tapi dari dalam dada? Jika ya, bisa jadi kamu sedang berjalan di jalur ilmu rasa, sebuah jalan sunyi yang tak diajarkan di sekolah, tak tertulis dalam buku, dan tak diwariskan lewat lisan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel Riris Dani Hermawan agar tak ketinggalan konten ruhani penuh makna seperti ini. Pernahkah kamu merasa dekat dengan Tuhan tanpa tahu kenapa? Mari kita susuri bersama 9 jejak rasa yang menggugah kesadaran. Di antara hiruk-pikuk dunia dan gelombang suara yang tak pernah padam, ada satu bentuk pengetahuan yang tak membutuhkan suara untuk menyampaikan pesan. Ia tidak dibingkai oleh kata-kata, tak juga terlahir dari logika yang cemerlang. Ia hadir sebagai sesuatu yang samar namun nyata. Seperti embusan angin yang tak terlihat namun bisa menggetarkan dedaunan. Begitu juga ia menggetarkan dada. Bayangkan seseorang yang tengah duduk sendiri di sebuah senja yang sunyi. Tak ada guru di hadapannya, tak ada buku di tangannya. Namun di dalam dadanya, ia merasakan arah. Ia tak tahu mengapa langkahnya menjadi lebih mantap, hatinya menjadi lebih tenang, dan pikirannya perlahan tunduk pada sesuatu yang lebih dalam dari nalar. Disitulah ilmu rasa mulai berbicara. Ilmu ini tidak bisa dipelajari sebagaimana ilmu-ilmu lain. Ia tidak datang dari luar, melainkan bangkit dari dalam. Ia lahir di tengah keheningan, saat seseorang lelah menjelaskan hidup, lalu memilih untuk mendengarkan hidup itu sendiri. Tak ada rumus, tak ada dalil panjang. Hanya sebuah kepekaan yang tumbuh pelan, namun pasti. Dan mereka yang pernah mengalami luka yang dalam, kehilangan yang sunyi, atau kerinduan yang tidak bisa dijelaskan, justru mereka yang paling mungkin merasakannya. Karena ilmu ini tidak mengajarkan bagaimana menjadi tahu, tapi bagaimana menjadi hening. Dan dari hening itulah seseorang mengenal suara Allah yang tak bersuara. Pernahkah kau menyaksikan benih yang tumbuh? Ia tidak berteriak ketika menembus tanah. Ia tidak mengumumkan diri saat mengarah ke cahaya. Ia hanya diam, namun pasti, bergerak mengikuti panggilan kehidupan yang ditanamkan padanya sejak awal penciptaan. Begitu pula dengan ilmu rasa. Ia bukan kilatan ilmu yang datang tiba-tiba di tengah sorotan cahaya, atau sebuah pencerahan yang muncul dari kebisingan pengetahuan. Ia lebih menyerupai bisikan yang muncul saat dunia mulai mengecil di hadapan jiwa, saat ego yang begitu lama berkuasa akhirnya luluh oleh kelelahan. Dalam sunyi, ilmu rasa mulai tumbuh, bukan dari keinginan untuk mengetahui lebih banyak, melainkan dari keberanian untuk melepaskan semua keinginan itu sendiri. Banyak yang mencari rasa ini dengan gegap gempita, membaca banyak kitab, mendatangi banyak guru, mengejar simbol-simbol spiritual. Tapi rasa bukan sesuatu yang bisa ditaklukkan oleh usaha lahir. Ia justru muncul ketika kita berhenti menuntut dan mulai diam. Dan saat itu terjadi, seseorang tidak akan merasa telah mengetahui apapun, justru ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih lembut dari logika, namun jauh lebih kuat daripada penjelasan. Ia akan tahu, tanpa tahu bagaimana ia tahu. Karena ilmu ini tak hadir lewat ingatan, tapi lewat ingatan ruhani, memori yang tertanam di jiwa, bukan di pikiran. Ilmu rasa hanya akan muncul pada hati yang bersedia diam. Bukan diam karena tidak punya suara, tapi diam karena telah menemukan suara yang lebih sejati. Suara yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang telah letih mencari keluar, dan kini mulai kembali pulang ke dalam. Di dunia yang dibangun oleh kata, kita diajari sejak kecil untuk memahami sebelum mempercayai. Segala hal harus dijelaskan. Setiap pengalaman harus bisa diterangkan dengan logika yang rapi dan dapat diuji. Tapi ada bagian dari hidup ini yang tidak tunduk pada pola itu. Ia tidak bisa dipahami, karena memang bukan untuk dipahami. Ia hanya bisa dialami. Dan itulah ilmu rasa. Bayangkan malam yang sangat hening, ketika semua telah tidur, dan hanya detak jantungmu sendiri yang terdengar paling keras. Di situ, ada momen di mana jiwa mulai menyentuh sesuatu yang tak bisa didefinisikan. Bukan karena engkau membaca atau mendengar sesuatu, tetapi karena engkau tiba-tiba mengerti. Bukan dengan pikiran, tapi dengan kesadaran yang menyala dari dalam. Seperti kabut yang perlahan mengangkat dari permukaan danau,
Kejelasan itu datang tanpa penjelasan. Ilmu rasa tidak menuntutmu untuk cerdas, hanya mengajakmu untuk hadir. Ia tak memerlukan pemahaman hebat, tapi menginginkan keterbukaan jiwa yang lembut. Sebab rasa tidak membutuhkan pembuktian, rasa hanya ingin disadari. Seperti kehadiran Allah, tak harus dilihat, cukup dirasakan, dan hati yang diam akan mengakuinya tanpa paksaan. Ketika seseorang tidak lagi mencari Allah di luar dirinya, namun mulai mendengarkan denyut jiwanya sendiri, maka pelajaran yang sejati pun dimulai. Disitulah ilmu rasa mengalir, lembut, perlahan, namun sangat dalam. Tidak berbentuk pelajaran seperti yang biasa kita temui. Ia tidak datang dari guru. Ia datang dari antara tarikan dan hembusan nafasmu. Sebuah ruang kosong yang ternyata sangat penuh. Penuh oleh kehadiran. Inilah ilmu yang tidak bisa ditulis, tidak bisa diwariskan, hanya bisa dialami. Dan jika engkau cukup diam, engkau akan tahu bahwa rasa itu hidup, dan ia sedang mengajarimu. Ada masa dalam hidup di mana kita merasa berjalan sendirian. Tak ada guru yang menemani. Tak ada teman yang benar-benar memahami gejolak dalam batin. Seolah, semua yang pernah diajarkan terasa jauh dari yang sedang dialami. Tapi justru di titik itulah, pelajaran tertinggi sedang berlangsung. Guru sejati tidak selalu datang dengan wujud manusia. Ia tidak selalu hadir dengan gelar, sorban, atau suara lantang. Terkadang, guru itu adalah kehilangan yang datang tiba-tiba, atau rasa sepi yang melubangi dada saat malam tak kunjung menawarkan penghiburan. Terkadang, guru hadir lewat kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, atau lewat pertanyaan yang tak memiliki jawaban. Semua itu bukan gangguan. Mereka adalah guru-guru sunyi yang dipilih oleh Allah untuk membimbing tanpa terlihat. Perjalanan hidup itu sendiri adalah sekolah. Dan pengalaman, baik yang manis maupun yang perih, adalah halaman-halaman kitab yang dibuka perlahan, seiring waktu. Saat kita kehilangan seseorang, kita sedang belajar tentang keterikatan. Saat kita bertemu orang baru, mungkin kita sedang diingatkan tentang takdir. Bahkan ketika hujan turun tanpa alasan, bisa jadi ia membawa pesan lembut dari langit yang tak tertulis dalam bahasa apapun, kecuali rasa. Guru sejati tidak memerintah. Ia tidak memberi nilai, tidak menghukum. Ia hanya hadir, dalam diam, dalam peristiwa-peristiwa sederhana, dalam gerakan hati yang halus. Dan ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidup ini bukanlah rangkaian kebetulan, melainkan alur yang ditulis oleh tangan Allah dengan maksud yang sangat dalam, maka ia tak lagi merasa sendiri. Ia akan tahu bahwa ada guru yang tak pernah pergi, bahkan ketika semua yang tampak telah hilang. Dan siapa yang menyadari ini, tak lagi menunggu guru datang. Karena ia tahu, ia sedang diajar langsung, dengan cara yang paling rahasia dan paling personal. Ada saat dalam hidup di mana segala bacaan tidak lagi memuaskan, dan segala ucapan terasa hanya berputar di permukaan. Kitab-kitab yang dulu menjawab pertanyaan kini seperti kehilangan suara. Ceramah-ceramah yang dulu menyentuh kini hanya melintas tanpa jejak. Lalu seseorang duduk, diam, dan menyadari bahwa yang berbicara kini bukan lagi dari luar, tapi dari dalam dadanya sendiri. Inilah saat ketika hati mulai berubah menjadi kitab. Kitab ini tidak ditulis dengan tinta. Ia tidak dicetak, tidak bisa dibuka oleh siapapun selain pemiliknya. Huruf-hurufnya muncul dari detak jantung, dari getaran batin, dari bisikan yang datang dalam sepi. Dan satu-satunya yang bisa membacanya adalah jiwa yang terjaga. Ketika hati menjadi kitab, maka setiap peristiwa menjadi ayat, setiap luka menjadi tafsir, setiap keheningan menjadi ruang bagi petunjuk turun tanpa suara. Tidak ada kebutuhan untuk penjelasan panjang, karena pemahaman tidak lagi datang dari akal, tapi dari rasa yang bersumber dari Allah, yang menyentuh tanpa harus menjelaskan. Tidak semua hati bisa menjadi kitab. Ia harus terlebih dahulu dibersihkan, dari debu keangkuhan, dari kerak ambisi, dari bisingnya keinginan. Hanya hati yang bening yang dapat memantulkan cahaya petunjuk yang sangat halus. Dan saat cahaya itu menyentuh, seseorang tidak perlu tahu banyak hal. Ia hanya perlu hadir. Karena di dalam hadir itulah makna-makna mulai membentuk diri. Ilmu rasa tumbuh di sini.
di antara tarikan nafas yang sadar dan diam yang khusyuk, di antara keberanian untuk mengakui ketidaktahuan dan kesediaan untuk dituntun. Kitab yang sejati tidak selalu ada di tangan, tapi bisa hidup dalam dada. Dan jika hati telah menjadi kitab, maka setiap langkah bisa menjadi zikir, setiap diam menjadi doa, setiap hidup menjadi pengabdian. Tak selalu harus ada cahaya yang menyilaukan untuk menunjukkan jalan. Tak perlu suara keras dari langit agar seseorang sadar ia sedang diarahkan. Seringkali, petunjuk dari Allah datang begitu lirih, nyaris tak terdengar, bagai desir angin di tengah malam yang sunyi. Ia tak mengetuk pintu dengan keras, hanya menyelinap masuk lewat celah rasa yang tak kita sadari sebelumnya. Petunjuk yang sejati tidak datang dalam bentuk logika yang tertata rapi. Ia hadir sebagai firasat, sebagai kegelisahan saat kita hendak berbuat salah, atau justru sebagai ketenangan yang tiba-tiba turun saat keputusan besar harus diambil. Ia tidak memaksa diyakini, tapi cukup dirasakan. Dan hanya hati yang jernih yang mampu menangkap getaran itu. Namun, banyak suara lain yang menutupi kelembutan ini. Suara ego, ambisi, rasa takut, atau suara dunia yang terus menuntut kita untuk tergesa. Suara petunjuk akan tenggelam dalam kebisingan batin, bila hati tak pernah diberi ruang untuk diam. Maka siapapun yang ingin mendengar petunjuk dari dalam, harus terlebih dulu berani hening. Berani menyisihkan suara luar, agar suara yang sejati bisa naik ke permukaan. Petunjuk dari Allah memang tidak selalu menyenangkan. Kadang ia meminta kita menahan amarah, saat hati ingin meledak. Kadang ia menyuruh pergi dari sesuatu yang tampak menggiurkan, tapi tidak menenangkan. Ia tidak berbicara dengan logika, tapi dengan cinta. Cinta yang tidak menuruti keinginan, tapi selalu mengarahkan pada kebenaran. Mendengar petunjuk seperti ini bukan perkara mudah. Ia adalah latihan seumur hidup. Tapi saat seseorang mulai terbiasa menangkap bisikan yang lembut ini, hidupnya berubah. Ia tidak lagi bingung di persimpangan. Ia tidak mudah gelisah dalam keramaian pendapat. Karena penentu langkahnya bukan lagi suara luar, tapi getaran yang muncul dari kedalaman. Dan siapa yang mengenal suara ini? Ia tahu, Allah tak pernah jauh. Ia selalu dekat, lebih dekat dari urat leher, tapi bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam rasa yang tak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang menggentarkan sekaligus menenangkan dalam ilmu rasa, yaitu keberanian untuk mempercayai apa yang belum terlihat. Dalam dunia yang mengagungkan bukti dan kepastian, mempercayai rasa sering dianggap kelemahan. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Berserah pada yang tidak bisa dijelaskan, tunduk pada yang tak memiliki bentuk, namun terasa begitu nyata dalam dada. Saat hati mulai mengenali petunjuk dari dalam, hidup tak lagi ditentukan oleh banyaknya saran atau pendapat orang lain. Karena kompas sudah ada di dalam. Dan langkah-langkah mulai diarahkan bukan oleh strategi, melainkan oleh kedekatan. Kedekatan dengan Allah yang menanamkan petunjuk itu langsung ke dasar jiwa. Tunduk dalam ilmu rasa bukan pasrah tanpa arah. Ia adalah bentuk paling tinggi dari kesadaran. Ketika seseorang lebih percaya pada ketenangan yang tiba-tiba datang, daripada logika yang berkecamuk di kepala. Ia lebih memilih dia mendengarkan hati, meski dunia berteriak agar ia bertindak cepat. Dan pilihan itu, pilihan untuk tunduk, bukan bentuk kelemahan. Itu adalah kematangan ruhani. Tidak mudah, memang, karena seringkali, rasa yang muncul dari dalam tidak memberikan kenyamanan langsung. Ia menyuruh menunda ketika ego ingin segera. Ia meminta menjauh saat hati sedang terpaut. Tapi disitulah proses dibentuk. Jiwa sedang dilatih untuk melepaskan, untuk mempercayai yang tak kasat mata, dan untuk menyerahkan diri sepenuhnya pada Yang Maha Mengetahui. Dan ketika seseorang benar-benar masuk dalam kepercayaan itu, hidupnya berubah. Ia tidak lagi berputar-putar di dalam kebingungan. Meski jalan di depannya bercabang, hatinya tetap tenang. Karena yang ia ikuti bukan peta buatan manusia, tapi arah yang ditunjukkan oleh rasa. Rasa yang ditanamkan oleh Allah sendiri. Ia bukan orang yang merasa paling benar. Justru karena ia tahu, tidak ada satupun yang ia miliki kecuali apa yang dititipkan. Dan ia berjalan, dengan kepala tunduk dan hati terbuka, mengikuti bisikan yang lembut,
menuju tempat yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang berserah. Di antara segala bentuk ibadah yang terlihat, ada satu ibadah yang sering terlupa, namun justru paling dalam, diam. Diam yang bukan karena kehilangan kata, tapi karena telah melewati batas kata. Diam yang bukan karena kosong, tapi karena terlalu penuh untuk dijelaskan. Ilmu rasa tumbuh di ruang ini. Saat seseorang benar-benar diam, ia tidak sekadar berhenti bicara. Ia berhenti menilai, berhenti menuntut, berhenti mengatur hidup dengan egonya. Di dalam diam, seseorang belajar mendengarkan, bukan hanya suara di luar, tapi suara yang sangat pelan dari dalam. Suara yang mungkin selama ini tak terdengar karena tertutup kebisingan keinginan. Dalam dunia yang menyanjung kecepatan, diam adalah bentuk keberanian. Karena hanya mereka yang berani duduk bersama sepinya sendiri, yang akhirnya bisa menemukan pelukan Allah yang tak bersuara namun menyelimuti seluruh ruang batin. Ia tidak hadir dalam ribut, tidak juga dalam keramaian aktivitas. Ia hadir saat kita tak lagi ingin mengatur, hanya ingin berserah. Diam juga mengungkap wajah asli diri sendiri. Di tengah keramaian, kita bisa menyembunyikan luka di balik tawa, menyamarkan kegelisahan dengan kesibukan. Tapi dalam diam, semua topeng gugur. Yang tersisa hanya diri dan Allah. Disitulah kejujuran lahir. Dan dari kejujuran itulah rasa sejati mulai tumbuh. Diam tidak membuat seseorang pasif. Justru dari diam yang sadar, langkah yang diambil lebih tepat. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar mengandung kehangatan. Ia tidak menjelaskan banyak, tapi kehadirannya membawa ketenangan. Ia tidak butuh pengakuan, karena rasa yang ia jaga sudah cukup menjadi bukti bahwa Allah bersamanya. Seperti air yang tidak berbicara tapi memberi kehidupan, dia menjadi bahasa para pecinta. Mereka yang tidak sibuk menunjuk jalan, tapi dengan heningnya menjadi pelita. Dan ilmu rasa tumbuh paling subur dalam ladang diam. Karena di sanalah Allah bicara, bukan dengan kata, tapi dengan rasa. Hidup bisa terasa berat bukan karena bebannya terlalu besar, tetapi karena cara kita memandangnya terlalu sempit. Banyak yang melihat hidup sekadar rangkaian peristiwa yang harus dikendalikan, ditaklukkan, atau dikeluhkan. Namun ketika ilmu rasa mulai tumbuh dalam jiwa seseorang, sudut pandangnya perlahan bergeser. Ia tak lagi melihat hidup sebagai musuh, tetapi sebagai guru. Ia tak lagi memaksa untuk memahami segalanya, tapi belajar untuk menerima dan merasakan. Seseorang yang hidup dengan ilmu rasa tidak lagi membaca dunia dengan mata lahir semata. Ia melihat setiap kejadian sebagai isyarat. Sebuah kehilangan, misalnya, bukan lagi luka semata, melainkan pelajaran tentang kepemilikan. Sebuah pertemuan, bukan sekadar kebetulan, tapi mungkin bagian dari takdir yang dirangkai penuh rahasia oleh Allah. Bahkan suara hujan yang jatuh di malam hari bisa menjadi ayat yang mengajak hati bersujud, bukan karena arti yang bisa dijelaskan, tapi karena rasa yang hanya bisa diam. Dan perlahan, orang yang hidup dengan ilmu ini menjadi lebih halus. Kata-katanya tak menyakitkan, sikapnya penuh empati, kehadirannya menenangkan. Ia tidak menghakimi, ia tidak merasa lebih tahu. Karena semakin dalam ia merasakan, semakin ia menyadari betapa sedikit yang ia ketahui. Ia tahu, rasa tidak menjadikannya tinggi, justru menjadikannya lebih rendah, lebih dekat ke bumi, dan lebih dekat pada Allah. Yang menarik, orang seperti ini jarang bicara tentang keimanannya. Tapi siapapun yang berada di dekatnya bisa merasakannya. Karena ruhani yang telah disentuh oleh ilmu rasa memancarkan keteduhan yang tidak bisa dibuat-buat. Ia tidak perlu membuktikan apapun. Ia hanya perlu hadir. Dan dari hadirlah, Allah memperlihatkan bahwa hidup ini bukan sekadar kumpulan peristiwa, tapi lembaran-lembaran petunjuk yang ditulis dalam bahasa rasa. Ketika ilmu rasa telah hidup dalam seseorang, ia tidak menjadi siapa-siapa. Tapi justru dalam ketidaktampakannya itu, ia menjadi saluran, tempat mengalirnya kehendak Allah. Dan pada akhirnya, ia tidak lagi merasa bahwa ia sedang menjalani hidup. Ia merasa bahwa ia sedang dibimbing, setiap saat, oleh tangannya yang penuh kasih, dalam arah yang tak selalu jelas, tapi selalu tepat. Begitulah ilmu rasa mengubah segalanya,
bukan di luar, tapi di dalam. Bukan dengan pengetahuan, tapi dengan kepekaan. Bukan dengan menguasai, tapi dengan menyerahkan. Dan di titik itu, hidup tak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai pelukan lembut dari Allah yang menuntun pulang. Setelah semua yang telah kita renungi bersama, mungkin kini kita mulai memahami bahwa ilmu rasa bukanlah pelajaran untuk diserap dengan kepala, melainkan dengan hati yang terbuka. Ia bukan milik mereka yang banyak membaca, melainkan anugerah bagi mereka yang bersedia hening dan berserah. Dalam dunia yang terus mendesak kita untuk tahu lebih cepat, menjawab lebih banyak, dan mengerti segala hal, ilmu rasa datang sebagai perlawanan yang lembut. Ia mengajarkan bahwa tidak semua harus dijelaskan. Ada hal-hal yang hanya bisa disentuh oleh keheningan, hanya bisa didekati dengan jiwa yang diam, dan hanya bisa dimengerti oleh mereka yang berani jujur pada ketidaktahuannya. Rasa tidak dapat diwariskan lewat kata. Ia adalah api kecil yang harus dijaga sendiri, dalam sunyi. Tapi jika engkau merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirimu, lebih lembut, lebih tenang, lebih sadar, maka mungkin engkau sedang diajar langsung oleh Allah dalam bentuk yang tak terduga. Maka, jangan takut jika tidak ada guru yang hadir di sekitarmu. Jangan gusar jika tidak ada yang mengerti jalanmu. Mungkin, saat ini, Allah sendiri yang sedang membimbingmu, lewat rasa, lewat diam, lewat hidup yang perlahan membawamu kembali, pulang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, Riris Dani Hermawan. Jika hatimu merasa tersentuh dan ingin terus berjalan bersama dalam pelukan sunyi ilmu rasa, bagikan video ini pada mereka yang kau cintai. Siapa tahu mereka sedang menunggu pelukan kecil dari Allah, lewat rasa yang sederhana namun dalam. Karena sejatinya, yang mengerti, tak selalu harus tahu. Yang dekat, tak selalu terlihat. Dan yang membimbing, bisa saja, sedang tinggal di dalam dadamu, saat ini juga. Sampai jumpa dalam keheningan berikutnya. Semoga hatimu dijaga. Semoga langkahmu dituntun.